Baik, perkenalkan saya Novita dengan NIM 2308010832. Di sini saya akan menjelaskan apa sih negara hukum itu. Nah, menurut Aristoteles, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warganya, yang mana hukum dapat dibagi menjadi dua menurut bentuknya, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dan yang kedua, menurut Hugo Krep, yaitu negara hukum adalah negara yang didasarkan pada hukum dan harus bertanggung jawab kepada hukum. Yang ketiga, menurut Profesor Dr. Ismail, yang mana negara hukum merupakan negara yang di dalam mencakup unsur-unsur seperti menegakkan hukum, pembagian kekuasaan, hingga perlindungan keberadaan hak asasi manusia. Dan yang keempat, yaitu menurut Profesor Joyo Kusumo, negara hukum merupakan negara yang didasarkan pada aturan hukum sesuai dengan Undang-Undang 1945, yang mana karena negara dipandang sebagai subjek hukum. Maka apabila seseorang dinyatakan bersalah, ia harus mendapat tuntutan yang setimpal di depan pengadilan. Nah, adapun kesimpulan dari para ahli tersebut, jadi dapat disimpulkan bahwasanya negara hukum adalah suatu bentuk negara yang penyelenggaraan kekuasaannya didasarkan pada hukum untuk menjamin keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum bagi seluruh warganya. Konsep negara hukum sendiri sudah lahir sejak zaman Yunani kuno ketika Aristoteles berpendapat bahwasanya hukumlah yang harusnya memimpin suatu negara, bukanlah manusia. Kemudian pada Romawi kuno dikenal pula dengan prinsip ubi societas ibi ius, yang artinya di mana ada masyarakat, disitulah ada hukum. Kemudian pada abad pertengahan muncullah perlawanan terhadap kekuasaan raja yang absolut, hingga lahirlah Magna Carta pada tahun 1215. Magna Carta inilah yang membatasi kekuasaan-kekuasaan raja dan menjamin hak-hak rakyat. Dan Magna Carta inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya rule of law. Kemudian memasuki abad 17 dan ke-18, pada masa pencerahan, tokoh seperti John Locke dan Montesquieu menegaskan bahwa kekuasaan harus dibatasi oleh hukum serta dibagi menjadi 3 lembaga, yakni yudikatif, legislatif, dan eksekutif yang bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Kemudian pada abad 19 muncul dua tradisi besar negara hukum, yakni Rechtsstaat di Eropa kontinental yang menekankan pada perlindungan HAM dan pemerintahan berdasarkan undang-undang tertulis, serta rule of law di Inggris yang menekankan supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak individu. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua, prinsip negara hukum semakin diakui secara global. Banyak negara yang mencantumkannya dalam konstitusi untuk mencegah kesewenang-wenangan kekuasaan dan menjamin hak asasi manusia, keadilan sosial, serta demokrasi konstitusional. Di Indonesia, prinsip ini ditegaskan secara tegas pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Akan tetapi, Indonesia mengembangkan konsep negara hukum Pancasila yang tidak hanya menekankan pada aspek legalitas, tetapi juga nilai moral, kemanusiaan, dan keadilan sosial sesuai dengan Pancasila. Baik, perkenalkan nama saya Evelika Tarik Fatima Putri Indra dengan 2308010862. Di sini saya akan menjabarkan tentang 5 konsep negara hukum. Pemikiran tentang negara hukum akan dibagi menjadi 5 konsep negara hukum, yaitu yang pertama adalah nomokrasi Islam, yang kedua adalah Rechtsstaat, yang ketiga adalah rule of law, yang keempat adalah socialist legality, dan yang kelima adalah konsep negara hukum Pancasila. Baik, berdasarkan yang telah disebutkan oleh rekan saya tadi, bahwasanya ada 5 konsep negara hukum. Yang pertama yaitu adanya nomokrasi Islam. Bahwasanya definisi nomokrasi Islam sendiri diartikan bahwa kekuasaan yang didasarkan kepada hukum-hukum Islam yang berasal dari Allah, karena Tuhan itu abstrak dan hanya hukumnya lah yang konkret. Nah, sejarah dari nomokrasi Islam sendiri yaitu berawal dari konsep Yunani, nomos yaitu hukum, dan kratos berarti kekuasaan, yang dalam Islam berarti kekuasaan yang tunduk pada hukum Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yang pemikiran Muslim Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah membedakan dua bentuk negara, yaitu Syiasah Diniyah, nomokrasi Islam yang berlandaskan syariat untuk menegakkan keadilan dan kemaslahat umat, serta Syiasah Madiniyah yaitu nomokrasi sekuler yang berlandaskan pada rasionalitas manusia. Nah, di sini ada prinsip-prinsip demokrasi Islam sendiri. Yang pertama yaitu prinsip kekuasaan sebagai amanah, yang kedua prinsip musyawarah, yang ketiga prinsip keadilan, yang keempat prinsip kesamaan, dan yang kelima prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM. Lalu yang keenam ada prinsip peradilan bebas, yang ketujuh ada prinsip perdamaian, yang kedelapan ada prinsip kesejahteraan, dan yang kesembilan ada prinsip ketaatan rakyat. Konsep negara hukum yang kedua yakni Rechtsstaat. Konsep negara hukum Rechtsstaat ini
atau dalam sistem hukum kontinental Romawi Jerman disebut dengan civil law system, merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum yang berlaku. Dalam konsep ini memiliki satu ciri khas utama, yakni dengan melakukan pembagian ke dalam hukum perdata dan hukum publik. Immanuel Kant dan Julius Stahel merupakan dua sarjana barat yang mencetuskan konsep negara hukum ini. Konsep negara hukum ini mulai dikenali pada abad ke-17 Masehi saat golongan yang pandai dan kaya di Eropa ditindas oleh kaum bangsawan di gereja. Immanuel Kant memang memandang konsep ini sebagai negara jaga malam yang memiliki tugas menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat, sehingga dinamakan pandangan hukum liberal. Namun, Stahel memiliki pandangan yang lain, yakni pandangan lebih kompleks mengenai konsep negara hukum ini, di mana Stahel mengkonsepkan negara hukum ini sebagai di dalamnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Negara didasarkan pada teori trias politika, pemerintahan diselenggarakan berdasarkan perundang-undangan atau wekmati bestur, dan terdapat peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh penyelenggara negara. Pandangan ini disebut dengan negara hukum formil yang mengedepankan pada suatu pemerintahan yang berdasarkan pada undang-undang. Dalam perkembangannya, Amerika awalnya menganut sistem Anglo-Saxon, kemudian mulailah bersentuhan dengan sistem hukum kontinental, sehingga terdapat sistem hukum Amerika yang mengenal sistem hukum tertulis, walaupun kebutuhan akan sistemasi dan kodifikasi hukum belum dirasakan begitu mendesak. Paling tidak, melalui perkembangan ini memunculkan istilah sistem hukum Anglo-Amerika, tetapi tetap ada perbedaan dengan sistem hukum kontinental, yaitu ilmu hukum kontinental sangat dipengaruhi oleh persepsi hukum Romawi, sedangkan Anglo-Amerika adalah hasil dari pertumbuhan historis secara bertahap, sehingga masih menunjukkan banyak unsur feudalisme. Kemudian yang kedua, semua sistem kontinental seluruhnya dikodifikasi. Hukum Anglo-Amerika masih berdasarkan hukum kebiasaan. Yang ketiga, semua sistem kontinental berbeda dalam substansi dan prosedur antara hubungan perdata dan hukum administratif. Anglo-Amerika menolak pembagian hukum tersebut dan berpegang setidak-tidaknya pada teori persamaan semua sama di depan hukum. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep negara hukum yang keempat, yaitu socialis legality. Yaitu munculnya konsep negara hukum ini lebih dilatar belakangi hendak mengimbangi konsep negara hukum rule of law yang dipelopori oleh negara-negara Anglo-Saxon. Substansi dari negara hukum socialis legality ini berbeda dengan konsep negara hukum Rechtsstaat atau rule of law. Dalam negara hukum socialis legality, hukum ditempatkan di bawah sosialisme. Hukum adalah sebagai alat untuk mencapai sosialisme. Hak perseorangan dapat disalurkan kepada prinsip-prinsip sosialisme meskipun hak tersebut patut mendapat perlindungan. Tradisi hukum sosialis bukan terutama didasarkan pada peranan peraturan perundang-undangan atau jurisprudensi, melainkan pada dasar kebijaksanaan ekonomi dan sosial. Menurut pandangan ini, hukum adalah instrumen atau alat kebijaksanaan dalam bidang ekonomi atau sosial, yaitu instrument of economic and social policy. Kita masuk pada konsep negara hukum yang kelima, yakni negara hukum Pancasila, sebagai jaminan terhadap freedom of religion. Negara hukum Pancasila memiliki ciri khas, yakni sebagai jaminan terhadap freedom of religion dalam kondisi yang positif. Artinya, tidak ada ateisme atau anti-agama di muka bumi ini. Segala bentuk tindakan penyelenggaraan negara harus sesuai dengan agama dan negara, agar sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua asas fundamental di dalam konsep ini, yakni asas kekeluargaan dan kerukunan. Negara hukum Pancasila memiliki ciri yang dibedakan oleh Muhammad Tahrir Azhari. Yang pertama adalah adanya hubungan yang erat antara agama dan negara. Yang kedua, bertumpu pada ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang ketiga, kebebasan beragama. Yang keempat, persamaan. Dan yang kelima adalah peradilan yang bebas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait konsep negara hukum Indonesia, yang mana unsur-unsur dan asas-asas negara hukum yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya pengakuan, penghormatan, dan pelindungan HAM. Yang kedua, adanya asas kepastian hukum. Yang ketiga, adanya asas simile similibus atau asas persamaan. Yang keempat, asas demokrasi. Dan yang kelima, pemerintahan dan pejabat pemerintah yang mengemban fungsi pelayanan masyarakat. Nah, negara hukum di Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar tertinggi dalam penyelenggaraan negara, di mana seluruh tindakan pemerintah dan warga negara harus tunduk pada hukum untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, yang mana kekuasaan tidak dijalankan sewenang-wenang, melainkan berdasarkan prinsip keadilan, persamaan di depan hukum, pembatasan kekuasaan, dan penghormatan terhadap hak rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
nomor 1945. Kemudian pada sesi terakhir ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan bagaimana konsep negara hukum itu sendiri. Negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar tertinggi untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Terdapat 5 konsep utama, yaitu Restat, Rule of Law, Nomokrasi Islam, Social Legality, dan Negara Hukum Pancasila. Di Indonesia, negara hukum berarti seluruh tindakan pemerintah dan warga negara harus tunduk pada hukum, menjunjung demokrasi, menghormati hak asasi manusia, serta berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat.